Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di rubrik wawancara eksklusif, kita akan bincang-bincang santai nih dengan Bapak Kapolres Lampung Tengah. Ada Bapak AKBP Popon Ardianto Sunggoro. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sulistia. Alhamdulillah baik-baik Mbak. Baik Mbak. Alhamdulillah sehat juga Pak, baik nih. Terus beraktivitas Ya. Pak meskipun pandemi. Alhamdulillah Mbak. Ya namanya tugasnya sudah seperti ini harus kita laksanakan. Siap, bener banget Pak. Ini Iya. sudah ditemani langsung nih dengan Bapak Kapolres Lampung Tengah. Kita akan bincang-bincang seputar memupuk kedamaian dan kesejukan di Lampung Tengah. Oke Mbak, ya. Jelas apapun terkait Lampung Tengah, terutama ketertiban dan keamanannya ya Pak ya. Boleh Mbak, boleh ya. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi termasuk di Lampung ini. Oke Pak, terkait kondisi keamanan nih Pak, kalau di Lampung Tengah secara umum boleh digambarkan terlebih dahulu Pak. Baik Mbak, terima kasih. Dapat saya jelaskan untuk kondisi masalah keamanan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Memang di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk tingkat kriminalitas memang bisa dibilang cukup lumayan tinggi. Ya kan, tetapi semua itu didasarkan memang dari beberapa pelaku-pelaku kejahatan yang setelah kami lakukan sedikit kajian dan penelitian, mereka melakukan kejahatan seperti kejahatan C3, yaitu curas-curas dan curanmor. Itu mereka ternyata masih tetap mendominasinya itu di bawah ini Mbak, pengaruh narkoba. Begitu Mbak Sulistia. Oke. Pak, kalau terkait pelaksanaan program promoter sendiri Pak, profesional, modern, dan terpercaya sendiri oleh Polres Lampung Tengah seperti apa Pak saat ini? Baik Mbak, dapat saya jelaskan, kami dari Polres Lampung Tengah semenjak saya menduduki jabatan ini selaku pimpinan, saya pada saat datang sudah langsung membuat visi dan misi. Dengan jargon kami adalah Polres Lampung Tengah PAS, yaitu promoter, amanah, dan solid. Yeah. Nah, dari sini kami sudah bisa jelas mengimplementasikan bahwa kebijakan dari pimpinan kami dari Mabes untuk terkait masalah promoter tersebut. Sedangkan untuk pelayanan-pelayanan yang bersifatnya promoter, kami dari Polres Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Memang betul pasti hanya kekurangan yang kami miliki, akan tetapi kami akan berupaya terus Mbak untuk menjadi lebih sempurna lagi. Begitu Mbak Sulistia. Iya, Mbak, ini kalau kita mengulas kasus-kasus yang pernah terjadi di Lampung Tengah sendiri, ini kan identik dengan daerah yang bisa dibilang agak keras gitu Pak ya. Sering terjadi konflik horizontal seperti itu. Mungkin seperti apa pandangan Bapak, boleh dijelaskan terkait itu? Begini Mbak, memang pada saat saya masuk ke Kabupaten Lampung Tengah ini, memang betul yang Mbak sampaikan tadi, anggaplah memang Kabupaten Lampung Tengah ini bisa dibilang keras lah. Tapi sebetulnya tidak juga Mbak. Hanya permasalahan-permasalahan yang selama ini mungkin kurang sentuhan saja oleh baik dari segi penegakan hukum atau dari pemerintah daerah itu pun sendiri. Oleh karena itu menanggapi dan menindaklanjuti terkait adanya konflik horizontal yang sebelum-sebelumnya sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya beserta Forkopimda kami selalu berkoordinasi terkait membahas bagaimana jalan keluar, bagaimana jalan terbaik agar di Kabupaten Lampung Tengah ini kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama masalah konflik horizontal. Karena memang di daerah Lampung Tengah ini heterogen sekali Mbak, dari berbagai macam suku, ya, ada pribumi, ada pendatang. Oleh karena itu saya betul-betul mengajak seluruh Forkopimda untuk sama-sama kita fokus terhadap permasalahan ini. Dan alhamdulillah kemarin kami juga sudah barusan rapat diinisiasi oleh Ketua Dewan Lampung Tengah untuk memikirkan permasalahan-permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya. Begitu Mbak Sulistia. Oke, jadi sudah ada obrolan dengan pihak terkait ya Pak. Kalau ya, dari kita sendiri Mbak, mungkin langkah preventifnya seperti apa Pak? Kalau dari pribadi kami, dari pribadi internal kami, kami dari Polres Lampung Tengah
kami kan mempunyai beberapa unsur di ujung tombak, Mbak, yaitu kami ada punya Polsek Jajaran, kami juga punya Babin Kamtibmas. Ya, disinilah peran-peran tersebut yang saya berdayakan betul semaksimal mungkin. Dengan yang pasti, satu, kami tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini. Intinya kita ini akan hidup selalu berdampingan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa terpisahkan, dikarenakan sama-sama kita di Kabupaten Lampung Tengah ini mencari rezeki juga sama-sama, mungkin punya keluarga, membangun rumah, dan mungkin bahkan nanti meninggalnya pun juga sama-sama di makam yang sama, Mbak. Begitu, Mbak. Iya, Pak, kalau kita bicara pandemi ini kan masih berlangsung dan sudah berlangsung 1 tahun terakhir sampai saat ini. Itu cukup berpengaruh nggak, Pak, kalau kita melihatnya dengan kondisi ketertiban dan keamanan sendiri untuk khususnya di Lampung Tengah ini? Sebetulnya kalau dari terkait masalah dampak dari pandemi COVID-19 ini, Mbak, memang betul secara ekonomi dampak tersebut memang banyak juga dirasakan di Kabupaten Lampung Tengah ini, terutama bagi petani-petani singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dengan situasi pandemi, dampaknya sangat luar biasa betul. Nah, ini salah satu peran kami juga mengajak dari Forkopimda, sama-sama bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk para petani singkong ini, Mbak. Sedangkan kalau terkait dengan masalah keamanan, pandemi ini tidak terlalu berpengaruh, Mbak, terkait masalah keamanan, dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, pandemi ini, keamanan yang terjadi atau kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah ini memang masih banyak didominasi oleh pelaku-pelaku kriminal yang memang masih rentan dengan kecanduan narkoba. Begitu, Mbak Sulistia. Jadi kita dalam hal ini juga gimana untuk mencegah narkobanya dulu ya, Pak, ya, sebelum ke arah kriminalitasnya. Betul, seperti Mbak. Itu. Betul, itulah yang sama-sama kita dorong bersama Forkopimda juga, Mbak, terutama kan di kabupaten kita punya BNN kabupaten, kita selalu bekerja sama dengan BNN kabupaten, bagaimana kita bisa dapat intinya memberantas narkoba. Saya juga sudah lapor dengan Pak Bupati, lapor dengan Pak Ketua Dewan untuk bersama-sama bagaimana kita dapat memerangi terlebih dahulu narkoba ini di Kabupaten Lampung Tengah, Mbak. Dikarenakan ya itu tadi salah satu faktor dan indikatornya kejahatan semakin meningkat di Kabupaten Lampung Tengah ini bukan untuk mencari kehidupan, Mbak, dalam arti untuk memenuhi kehidupannya sehari, bukan, tapi para pelaku kriminal tersebut mendapatkan istilahnya uang dari hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Begitu, Mbak Sulistia. Oke, nih Pak, kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan, Pak, kita imbau generasi muda khususnya di Lampung Tengah terkait apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari atau menjauhi narkoba sendiri. Baik, saya berpesan khusus kepada seluruh pemuda-pemuda terutama di Kabupaten Lampung Tengah ini, menggunakan narkoba itu tidak akan ada faedahnya, dikarenakan tidak ada sejarahnya orang menggunakan narkoba itu menjadi hebat. Yang ada kita akan menghadapi kalau tidak kehancuran dalam bidang ekonomi, atau tidak kehancuran dalam bidang pribadi, bahkan mungkin kalau misalnya sempat sampai menggunakannya overdosis, bahkan kematian sudah di depan mata kita. Oleh karena itu kami berharap betul kepada orang tua, kepada lingkungan yang betul-betul mengetahui peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Inilah peran khusus dan bentuk kepedulian lingkungan terhadap lingkungannya itu sendiri. Karena tidak mungkin kami polisi bisa bekerja secara maksimal apabila kami juga tidak didukung oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Lampung Tengah ini, Mbak. Begitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan apa yang diimbau dan disampaikan ini didengar oleh kalangan milenial terutama nih, Pak, yang rentan terpengaruh seperti itu. Semoga berdengar. Iya, Pak, kalau kembali ke kondisi pandemi, kita dari kepolisian sendiri sebagai upaya pencegahan membantu pemerintah daerah dalam hal pencegahan di masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Kebetulan, Mbak, kalau secara internal memang ada yang sedang sudah kita lakukan, yaitu contoh misalnya kita membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kena dampak, melakukan misalnya sosialisasi himbauan secara
masif juga dari Polres sampai dengan Polsek Jajaran. Akan tetapi memang di Kabupaten Lampung Tengah ini bukan hanya kami saja, Mbak. Bersama Forkopimda terutama kami ada yang namanya Satgas Covid, ya, Satgas Covid Kabupaten Lampung Tengah. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pencegahan, ya, sosialisasi untuk melakukan pencegahan supaya COVID-19 ini tidak semakin berkembang dan meluas di Kabupaten Lampung Tengah ini. Kebetulan juga tadi barusan saja saya rapat di Forkopimda membahas tentang masalah ledakan kedua ini, Mbak, ledakan pandemi yang kedua ini, yang mana nanti supaya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah juga yang menonton kita saat ini tahu bahwa kami ke depannya terkait ledakan yang kedua ini akan lebih tegas lagi dibandingkan yang sebelumnya. Ya, mungkin kemarin kami masih melakukan penindakan dengan mungkin caranya masih persuasi, paling disuruh push up, nyanyi. Nah, nanti ke depannya kami akan betul-betul melakukan penindakan yang tegas, yaitu misalnya dia berulang-ulang kali dia tidak menggunakan masker sesuai dengan Pergub bisa didenda Rp1.000.000. Nah, kita selain denda yang nanti kita sanksikan, apabila nanti misalnya terkait dengan misalnya hajatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini yang tidak mendapatkan rekomendasi dan atau sudah mendapatkan rekomendasi tapi mereka masih melanggar, bahkan sanksi pidana pun, Mbak, bisa kita terapkan nanti ke depannya. Begitu, Mbak Sulistia. Oke. Pak, sejauh ini di lapangan sempat masih ditemukan tidak yang masih menggelar hajatan? Terlebih kan di masyarakat ini bisa dibilang saat ini lagi banyak-banyaknya orang menggelar hajatan seperti itu. Betul, Mbak, betul. Masih banyak sekali, Mbak, yang di Lampung Tengah yang melakukan hajatan, pesta, pernikahan ataupun apapun itu. Akan tetapi alhamdulillah tadi hasil dari rapat dengan Forkopimda dan Satgas Covid Kabupaten Lampung Tengah, kita sudah menemukan ramuannya, Mbak. Salah satunya tadi yang saya sampaikan barusan saja. Begitu, Mbak Sulistia. Oke. Untuk sinergi kita dengan Pemkab sendiri terus dijalin dalam hal ini, Pak, ya. Sanksi pasti, sendiri Mbak. Kapan, Pak, mulai diterapkan untuk memberikan efek jerah nih? Karena kalau push up terus ini mungkin masyarakat cuman push up ini seperti betul, itu, Pak. Betul, Mbak, betul. Ini kami sedang menunggu sedang digodok oleh pemerintah daerah terlebih dahulu, Mbak. Apabila nanti pemerintah daerah sudah menyelesaikan nanti terkait masalah regulasi atau ketentuannya, setelah dikeluarkan kami akan segera action, Mbak. Jadi action yang kami lakukan nanti adalah kami dari Polri dan TNI sifatnya mendukung apa yang menjadi nanti kebijakan pemerintah daerah. Begitu, Mbak Sulistia. Oke, tapi kalau untuk penerapannya belum, Pak, ya? Belum, Mbak, belum. Memang masih dalam digodok dulu oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara menunggu untuk kita bisa menerapkan sanksi yang lebih tegas nih, Pak, imbauan kita nih, Pak, kepada masyarakat yang mungkin karena udah terlalu jenuh ya, Pak, ya, COVID gitu kan, jadi malah justru rasa yang timbul itu abai seperti itu. Mungkin boleh, Pak, diajak Mbak, untuk tertib prokes nih, Pak. Ya, berarti seperti ini, Mbak. Mungkin seperti saya pribadi saja, kalau dibilang jenuh pasti kita jenuh menghadapi pandemi COVID-19. Akan tetapi kalau kita berpikir secara ke depan dan secara fokus ke permasalahan di pandemi ini, ayolah kita sama-sama berpikir bahwa intinya pandemi COVID-19 ini memang masih belum berakhir, ya. Dan kita harus juga berpikir kalau kita masih terlalu menyepelekan pandemi ini, ingat resiko di depan mata bukan hanya kita saja. Kita mempunyai keluarga, ya. Kita mempunyai teman, kita mempunyai kerabat. Tolong itu yang harus kita selalu pikirkan. Karena di saat kita membawa virus itu ke pergaulan dan lingkungan kita, ya itu tadi, kalau yang mempunyai imun yang kuat, mungkin dia akan bertahan. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai imun yang lemah, kan sudah jelas bahwa COVID ini adalah salah satu virus yang mematikan. Oleh karena itu, jaga keluarga Anda, jaga diri Anda, dan yang paling penting jaga lingkungan Anda. Itu pesan saya buat masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Mbak. Mudah-mudahan kita masih terus tertib prokes ya, Pak, ya, walaupun vaksin sudah berjalan kan butuh proses juga untuk membentuk imunitas di tubuh kita.
Pak, ini Ya, kalau betul. boleh digambarkan terkait proyeksi 2021, boleh nih Pak mungkin dibocorkan sedikit terkait program-program kita nih. Kalau program-program di 2021, Mbak Sulistia, saya dapat menjelaskan, sebetulnya program kami tidak terlalu jauh dengan program di tahun 2020 kemarin, Mbak, terkait masalah Kamtibmas dan penegakan hukum, terutama dalam fungsi kami di kepolisian. Untuk tambahan saja, yang pastinya terkait masalah COVID-19 ini, ya, terkait masalah COVID-19 ini memang kami lebih akan ekstra lagi untuk betul-betul jangan sampai ledakan ini terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu saya memohon betul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, tolong patuhi prokes, tolong indahkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah kebijakan yang sangat-sangat memikirkan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk program-program kami lainnya, Mbak, terkait masalah penegakan hukum itu juga sebetulnya sama dengan di tahun 2020 kemarin. Ya, kita tetap akan selalu profesional ya untuk penanganan perkara yang akan kita lakukan, dan untuk memelihara Harkamtibmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, kami juga memohon betul kerjasamanya dari seluruh stakeholder, yang mana kita wajib menjaga Kabupaten Lampung Tengah ini di tahun 2021 ini semoga semakin kondusif dan semakin baik. Karena kami dari kepolisian tidak bisa bekerja dengan sendiri, Mbak. Kami sadar kami masih ada kelemahan. Oleh karena itu kami membutuhkan support dan bantuan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Begitu, Mbak Sulistia. Siapa? Sebelum kita closing nih Pak, boleh disampaikan mungkin harapan pribadi di luar harapan sebagai institusi untuk Lampung Tengah yang lebih tertib dan aman pastinya, dan juga untuk Provinsi Lampung secara umum. Kalau harapan pribadi, Mbak, itu di luar saya sebagai polisi dan di luar saya sebagai Kapolres, harapan pribadi saya menyampaikan kepada seluruh pejabat di Kabupaten Lampung Tengah ini dan seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya melihat Kabupaten Lampung Tengah ini sebetulnya memiliki daya tarik luar biasa, terutama terkait masalah sumber daya alamnya ataupun alamnya itu sendiri, Mbak, di Kabupaten Lampung Tengah ini. Saya berpesan, mari kita sama-sama eksplor betul apa yang ada di dalam Kabupaten Lampung Tengah ini, dan saya mempunyai keyakinan mungkin 5 tahun ke depan Kabupaten Lampung Tengah bisa berubah, Mbak, apabila memang semua serius dan konsen untuk memajukan Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mensejahterakan Kabupaten Lampung Tengah. Sedikit sekelumit dari saya, setelah saya berdinas hampir 8 bulan di Kabupaten Lampung Tengah ini, Mbak, ternyata begitu sangat prihatin juga saya melihat situasi di Kabupaten Lampung Tengah ini, karena ada beberapa kampung yang hampir 85% masyarakat produktifnya ternyata tidak bekerja. Nah, inilah bentuk peran khusus atau peran aktifnya pemerintah daerah memikirkan masyarakat yang produktif tersebut untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, Mbak. Karena yaitu tadi, karena dampaknya terkait masalah pekerjaan ini tidak jauh pasti akan selalu berdampak dengan namanya keamanan. Nah, apabila kita kalau sudah ngomong konsep tentang keamanan, dimanapun tempat, dimanapun negara, Mbak, investor itu akan selalu concern dengan yang namanya keamanan terlebih dahulu, ya. Apalah artinya sumber daya alam melimpah ruah tapi keamanannya tidak terjamin. Oleh karena itu saya berpesan khusus kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, mari sama-sama kita jaga keamanan di Kabupaten Lampung Tengah ini, sehingga ke depannya supaya pemasukan Kabupaten Lampung Tengah ini semakin meningkat, supaya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini juga semakin meningkat, dan tidak ada lagi di usia-usia produktif di Kabupaten Lampung Tengah ini masyarakatnya tidak bekerja. Itu mungkin sekelumit pesan dari kami, Mbak. Terima kasih nih Pak Popon Ardianto Sunggoro atas waktunya bincang-bincang dengan Tribun Lampung. Mudah-mudahan kedepannya terus membawa Lampung Tengah lebih baik ya Pak ya. Amin. Kita mohon kerjasamanya selalu juga buat Tribun, mohon didukung kerja kami di sini.
Kalau tidak ada bantuan dari rekan-rekan media juga kami juga agak susah juga Mbak. Begitu Mbak. Iya, siap. Ya. Terima kasih nih Pak Popon untuk waktunya. Sama-sama Mbak Sulistia. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan lagi. Ya, Tribuners, usai sudah. Selamat sore. Sore Pak. Usai sudah jumpa kita dengan Bapak Popon tadi bincang-bincang seputar Lampung Tengah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan juga untuk kita milenial agar lebih produktif lagi dalam bekerja dan tentunya mengurangi angka pengangguran yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.